Madhab ini dibangun oleh Abu Abdillah Ahmad ibni Muhammad ibni Hambal ibni Hilal ibni Asad Asy-Syaibani. Beliau kemudian dikenal sebagai Imam Hambali. Beliau ini lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah, kemudian meninggal juga di tempat yang sama pada tahun 241 Hijriah. Imam Hambal ini merupakan keturunan Arab Tulen, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Kabilahnya adalah Syaiban. Lahir di Baghdad memberikan banyak keuntungan bagi Imam Ahmad, mengingat kota Baghdad pada waktu itu merupakan pusat atau sumber ilmu pengetahuan Islam, kota metropolitan yang banyak dihuni oleh semua pakar atau ahli agama, baik Quran, hadis, gramatika, filsafat, ahli hikmah, tasawuf, dan lain sebagainya. Layaknya seorang penggila ilmu, beliau sedari kecil juga belajar terutama pada ilmu agama. Semua jenis ilmu, baik Quran, hadis, gramatika, riwayat sahabat, tabi'in, dan lainnya, semua dilahap oleh Imam Ahmad ini. Dalam pencariannya menuntut ilmu, beliau sudah tak terhitung lagi merantau dari satu negeri ke negeri lain. Tak hanya di Baghdad, beliau ini juga pergi ke Basrah, ke Hijaz, Kufah, dan Yaman. Di Makkah, Imam Ahmad ini bertemu dengan Imam Syafi'i dan berguru kepadanya. Dalam mencari ilmu, beliau ini tak jarang menemukan kendala, seperti harus berjalan kaki karena memang tak punya kendaraan. Bahkan beliau ini pernah menjadi kuli para pedagang untuk sekedar dapat upah. Padahal kakeknya Imam Hambali ini merupakan salah satu seorang wali kota di daerah Khorasan, yaitu di Sarhas. Sementara ayahnya Imam Ahmad ini atau Imam Hambali ini adalah seorang panglima perang. Namun beliau Imam Ahmad ini tak pernah sekalipun memanfaatkan baik ayahnya ataupun kakeknya untuk meminta uang, hanya sekedar untuk mendapatkan upah ketika mencari ilmu. Saking seringnya beliau bolak-balik dari satu daerah ke daerah lain, Imam Ahmad bahkan pernah ditanya oleh seseorang, "Sampai kapan engkau melakukan hal demikian ya Ahmad?" Imam Ahmad pun menjawab, "Saya akan melakukan demikian, saya akan melakukan hal seperti ini, atau saya akan mencari ilmu sampai saya masuk ke dalam liang kubur bersama dengan tinta menuju alam kubur." Sungguh jawaban yang benar-benar mencerminkan seorang penggila ilmu atau pencinta ilmu sejati. Hidupnya didedikasikan untuk keilmuan, kegigihan, serta kecintaannya pada ilmu itulah yang membuatnya menjadi mujtahid sekelas Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan imam-imam yang lainnya. Sungguh mujtahid ini adalah derajat yang sulit untuk didapatkan. Beliau ini dalam istimbat hukum atau pengambilan sebuah hukum menjadikan 5 sumber yang urutannya sebagaimana berikut. Yang pertama adalah nas-nas, baik yang di Quran ataupun yang di hadis ataupun sunnah. Kedua, fatwa sahabat yang tidak ada penentangnya. Ketiga, jika para sahabat ini saling silang pendapat, maka dipilih satu sahabat yang pendapatnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga as-sunnah ataupun hadis. Keempat, menggunakan hadis mursal dan juga dhaif sebagai sumber. Ini Imam Ahmad. Dan yang kelima adalah qiyas. Sebagai seorang mujtahid atau imam madhab, tentu Imam Ahmad ini mempunyai banyak murid yang tersebar di berbagai belahan dunia.
Salah satu di antaranya adalah putranya sendiri, yaitu Sholeh bin Ahmad, di mana Imam Ahmad ini adalah orang pertama yang menjadi murid dari Imam Ahmad ini, sekaligus orang pertama juga yang menyebarkan madhab ini dengan cara mengirimkan sebuah surat yang berisi jawaban-jawaban yang sudah ditanyakan oleh Imam Ahmad dengan jawaban yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Putranya ini meninggal pada tahun 266 Hijriah. Ada juga muridnya Imam Ahmad yang lain yang sekaligus putranya sendiri, yaitu Abdillah. Ini meninggal pada tahun 290 Hijriah. Abdillah ini mempunyai tugas mengumpulkan kitab Al-Musnad, yaitu kumpulan hadis, dan juga menukilkan fikih sang ayah, yaitu Imam Ahmad ibni Hambal. Muridnya yang lain ada Abu Bakar Al-Ashram, Abdul Malik Al-Maimuni, Abu Bakar Al-Marwaruzi, dan lain sebagainya. Madhab ini banyak tersebar di seluruh pelosok negeri seperti Irak, Mesir, Sam, Semenanjung Arab, bahkan menjadi madhab resmi dari Kerajaan Arab Saudi sejak kemunculan dari Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri dakwah Salafi, hingga sekarang. Muhammad bin Abdul Wahab ini yang kemudian orang yang mengikutinya lebih condong atau lebih dikenal dengan sebutan Wahabi. Ini menjadi madhab resmi Kerajaan Arab Saudi hingga sekarang, yang wafat tahun 1206 Hijriah.